Allahu Akbar, segala ilaha illallah sadana Muhammad Rasulullah. Jangan tergesa-gesa, kita nggak dikejar apa-apa. Allah, gimana? Yang santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala ilaha illallah. Ayal falah ya. Ulang lagi nak, ulang lagi nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba contohkan Bang David. Bang David ulang lagi nih. Ayo Bang David. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qamati shalat, qamati shalah. Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Yuk, apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamati shalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar mendapatkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi Nah, silakan dilanjut seperti biasa. Anak ibu kita baca Al-Fatihah, ayat kursi dan berdoa yang khusyuk ya. Untuk rezeki. Semoga Allah memberikan rezeki. Tidak ada rezeki materi yang diminta kepada Allah. Kerjaan usaha, pekerjaan besok, tamat dari SMK bagi kelas 12, dapat rezeki orang tuanya, silakan. Dulu bersungguh-sungguhlah, khusyuklah. Baiklah, Anak Ibu, sebelum kita berdoa, kita tadarus dan hafalan setoran sampai jam 11.30 ya, karena sekarang hari Jumat, kita dicek ya Allah bulan. Nah, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan dan perlu Anda Ibu ketahui ya tentang sholat duha ini. Anak Ibu, ini jujur ya, ini Ibu yang bisa bercerita itu hanya pengalaman Ibu sendiri ya. Kemudian pengalaman orang lain juga menjadi pembelajaran bagi diri Ibu. Mudah-mudahan begitu juga pengalaman diri Ibu mudah-mudahan jadi pembelajaran juga bagi anak Ibu lainnya yang mau ya, yang mau mengikuti ya dan percaya bahwa Allah itu memang benar-benar ada, dan apapun di saat kita kesulitan itu insya Allah akan dibantu. Percayalah ya, walaupun 1000 orang yang menghalangi, tidak ada kalau kuasa Allah sudah menyertakan doa kita tersebut. 1000 orang yang menghalangi kita itu tidak akan dikalahkan oleh kekuatan Allah. Percayalah. Karena Ibu untuk cerita sedikit tentang pengalaman Ibu, termasuk ini HP-nya tolong simpan. Simpan dulu HP-nya. Bisa kan mengendalikan diri? Kita mengendalikan diri ini memang sulit loh. Ya, contoh dalam berkata ini. Nah, kita nggak hadir, bilang hadir. Itu kadang-kadang kita kan sebenarnya membohongi diri kita sendiri. Ya, itu mengendalikan diri itu nggak mudah, ya, apalagi mengendalikan diri orang lain. Ya, Anak Ibu,
Ini pengalaman ibu, ya. Ibu untuk kuliah itu ibu sama-sama anak ibu semua. Ini termasuk itu kelas 1 ya. Kelas 1 berapa di sini? Ya, berapa kan? Gimana buktinya? Oh ya, udah dapat ya. Ini udah dapat tentang guru yang baru menerima PTG namanya, menerima sertifikasi jadi untuk guru P3K semuanya. Jadi anak ibu, ibu memang sama-sama anak ibu semua. Kita dari ekonomi orang tua yang biasa saja. Ya. Nah mungkin di sini ada yang bahkan yang lebih lemah lagi ekonomi orang tua ini. Kalau artinya kita sama. Ibu juga dulu tamatan SMK, ibu SMK 3 Padang, sama ya SMK 3. Tapi ibu SMK 3 Padang. Karena ibu SMK 3 Cijenjung. Nah, ibu kenapa masuk SMK itu aja? Karena orang tua ibu belum tentu mampu untuk menguliakan ibu. Makanya ibu ambil SMK. Karena kalau kita ambil SMK ini, kita udah langsung jurusan, misalnya jurusan kita akuntansi atau perbankan, kita bisa langsung bekerja di tempat yang kita inginkan. Apalagi kalau jurusan akuntansi. Kalau jurusan akuntansi itu kan kita di mana saja ada penghitungan uangnya. Tidak hanya di bank, bahkan di bank itu, bahkan di bank itu orang akuntansi lah yang diminta untuk bekerja di bank, karena dia bisa membuat laporan sederhana, laporan keuangan sederhana namanya. Nah, bukan orang perbankan yang diminta. Nah, peluang kerja kita jurusan akuntansi itu sangat banyak. Ada di kantor, baik dari pemerintah maupun swasta, ada di sekolah-sekolah, baik TK, SD, SMP, SMK, SMA, bahkan di tempat kuliah kita ditampung kalau jurusan kita akuntansi. Orang akuntansi itu sangat jelimet, sangat takut sekali berbuat kesalahan, karena itu terkait dengan kerugian, ya, untung dan rugi. Nah, maka orang akuntansi itu biasanya dia independen, dia berdiri sendiri, dia paham dengan aturan-aturan yang ada. Nah, dia jalani aturan-aturan yang ada, ya, gitu. Kemudian anak ibu, alhamdulillah setelah tamat SMK itu ibu bisa kuliah itu hasil panen dari orang tua. Orang tua ibu dan meninggal, yang perempuan. Kuliahlah ibu, ya. Ibu punya target kuliah itu harus 4 tahun harus selesai kuliah 4 tahun. Ibu suka mendengarkan pembicaraan orang-orang yang lebih dewasa dari ibu. Contoh, waktu ibu masuk SMK, waktu ibu masuk kuliah itu, ada yang menginformasikan kepada ibu Rikel, dibilangnya gini, Dek, besok di pas semester 5 atau semester 4, langsung kamu ambil skripsi ya, analisa metodologi penelitian untuk membuat sebuah skripsi, katanya. Supaya kamu besok, kita kan punya target 4 tahun nih. Kalau kita di semester 5, berarti kan di tahun kedua 2 tahun setengah ya. Satu semester kan 6 bulan ya. Ibu kan kuliahnya 4 tahun. Nah, jadi di 2 tahun setengah, kalau sudah masuk kita mata pelajaran itu, ambil langsung skripsi, katanya kan, untuk judul, untuk membuat judul. Jadi ibu suka mendengarkan kata-kata senior yang baik-baik. Pokoknya yang menunjang keberhasilan ibu, ya. Tapi kalau senior yang, kan ada juga senior yang nakal, yang bandel, itu ibu berteman juga, tapi hanya saya kepo saja. Ibu nggak mau mengikuti dia, ya. Nah, ada yang menginformasikan seperti itu. Akhirnya kuliah lah ibu kan, ibu pas di semester kelima itu ibu langsung menyusun skripsi. Alhamdulillah anak ibu memang benar. Ibu lah orang pertama yang bahkan yang sudah diterima bekerja di Bank BTPN Padang. Ibu kan STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Pembangunan. Ibu lah dalam misalnya Azal itu rombongan Azal nih. Azal lah orang pertama yang diterima bekerja di bank, dan Azal lah orang yang pertama, ada beberapa orang yang bisa wisuda di 4 tahun itu. Jadi ada target kita, anak. Jadi hidup ini kita jalani, tapi kita punya target. Jangan terlena dengan kondisi-kondisi yang
yang bahagia sementara sifatnya. Nah, itu kan butuh perjuangan ibu tuh, orang tua meninggal, biaya kuliah susah dapatnya, kemudian berkeluarga ibu itu anak ibu langsung setelah kerja di bank BTPN itu 5 bulan. Memang ya ada beberapa hal ya yang membuat kondisi fisik ibu lemah, akhirnya berat badan ibu itu kurang jadi 35, akhirnya ibu mengundurkan diri. Nah, kerjalah ibu menjual mobil, showroom mobil, kerja ibu di mobil Hyundai di Padang itu selama 4 bulan. Persaingan ketat banget, punya lu, punya gue, punya lu. Ibu nggak gitu orangnya, ibu punya orang, hak orang. Ibu nggak mau punya orang, punya ibu nggak mau. Akhirnya 4 bulan ibu mengundurkan diri lagi, tapi ibu pakai surat pai nampak punggung, pulang tampak punggung. Ibu selalu seperti itu. Di bank BTPN itu, di bank BTPN kemarin itu ibu pergi nampak punggung, pulang ibu nampak punggung. Artinya apa? Ibu bikin surat pengunduran diri. Nggak mau ibu pergi aja. Ada tata kerama kita, tertib kita gitu kan. Di showroom mobil gitu juga kemarin ibu. Nggak bisa ibu menjual mobil, orang sampai menjual mobil itu Rika, satu mobil itu bonus kita sampai 12 juta Rika, 12 juta satu mobil baru. Mobil second bisa kita terima 5 juta. Ibu ternyata ibu lemah di situ ya, orang sigap mau dia pergi sama omong tengah malam gitu kan. Ibu nggak ibu banget gitu kan, kalau pergi malam itu ibu ngeri gitu, membayangkan dapat orang yang jahat nanti gimana, diperkosa apa itu panjang pikirannya gitu. Karena mama ibu udah nggak ada itu, ibu lagi sholat dengan anak. Semenjak mama ibu meninggal umur 6 SD, ibu nggak pernah meninggalkan sholat karena ibu sedihnya tuh ke dalam, begini jatuh ke hati ibu tuh sedih. Ibu itu memang curhatnya sama Allah aja. Ibu lebih senang curhatnya sama Allah, yang seperti itu ibu dari hendak mama ibu meninggal. Nah, jadi kan ibu berjuang kuliah nih dari hasil panen. Kemudian ternyata setelah menikah ibu ada di ibu rumah tangga. Sedih nggak kira-kira? Iya, ibu sedih banget karena dengan kuliah itu ibu susah kuliah, tahunnya ibu jadi ibu rumah tangga saja, kemudian minta uang aja sama suami. Ibu kalau bisa ibu bekerja. Nah, memang udah niat di hati ibu itu ibu juga bekerja. Jadi ibu bisa membantu juga minimal untuk kebutuhan ibu. Ibu nggak akan minta lagi sama suami. Ya begitu. Nah, tahu nggak Abang Fir? Ternyata tidak semudah itu kehidupan itu. Nah, nggak semudah itu. Inilah sholat duha, inilah yang membantu ibu. Ibu sama-sama honor. Berhenti ibu menjual mobil. Honor ibu di SMP 1 ngajar IPS, di SMK 1 Solok Selatan di kampung ibu 1. Sama-sama di Solok Selatan Sangir nama kampung ibu. Di sana ibu mengajar SMP dan SMK. Jurusan akuntansi ibu ngajar honor dari tahun 2005 ibu di taman sudah. 2006 ibu langsung 2006 akhir kan 5 bulan ibu kerja di bank, 4 bulan ibu kerja di showroom mobil. Kemudian langsung ibu pulang ibu lagi kan disuruh sama kakak sepupu ibu untuk mengajar. Coba mengajar dulu katanya kan. Nah, awalnya ibu nggak mau mengajar itu. Karena apa? Anak-anak itu kan banyak perangainya gitu. Banyak kali ulangnya gitu. Tapi Allah berkata lain, ternyata setelah ibu mengajar itu ternyata enak loh. Nengok perangai Afif yang banyak cerita, yang banyak gaya. Itu ingat ibu waktu ibu masih sekolah dulu gitu. Tapi ibu nggak seperti itu. Tapi ibu ketawa-ketawa sendiri gitu. Akhirnya menghibur diri ibu sendiri gitu. Ibu perangai anak ibu ini yang cabut kemudian diprovokatori oleh kakaknya tuh. Karena ibu senyum-senyum aja di rumah, cuma harus dilakukan penghinaan karena itu pembentukan karakter, itu perlu penting banget. Nah, akhirnya nyaman ibu mengajar. Nah, barulah ibu kuliah lagi ibu, namanya kuliah guru, namanya gelar ibu nggak SPD, gelar ibu hanya SE. Ambil ibu kuliah itu selama 4 semester, 2 tahun. Nah, kuliah lagi ibu, namanya guru untuk mengajar AK4 namanya ini. Nah, kan rugi kita kan, kuliah 2 kali jadinya, harusnya ibu udah selesai S2 ibu harusnya. Nah, tapi itu kuliah itu dari mana uangnya? Ya dari panen hasil tadi mama ibu tadi lah, sama kebetulan orang tua ibu dulu pensiunan pegawai negeri di kantor camat. Nah, cuma beliau meninggal cepat itu sehingga golongan beliau rendah, gaji yang beliau terima itu akhirnya rendah. Tapi alhamdulillah itu untuk ibu pandai berhemat gitu. Makanya ibu dari sekarang ini hemat ya, ibu nggak mau keinginan tapi sesuai kebutuhan. Memang ibu udah dari dulu seperti itu
juga sempat dulu selama mama ibu meninggal itu aja kebetulan kakak mama ibu itu ibu Persir, kemudian adik mama ibu ibu Persir, kakak mama ibu ibu Mayangkari. Jadi suami mereka polisi dan ada tentara. Jadi ibu dibentuklah karakter ibu oleh orang-orang itu. Nah makanya ibu agak komitmen sedikit. Makanya kalau ada yang berurusan dengan ibu kadang-kadang memang agak terasa sulit karena mereka merasa diri mereka merasa dikekang, padahal enggak, ibu hanya sesuai prosedur saja. Nah nangis ibu tuh menikah ibu dengan bapak, berhenti ibu honor itu apa? Nangis ibu kan, tapi ibu nangis dekat suami, pergi suami ibu pergi ngajar honor beliau kebetulan honor di SMA 1 Kota Solo. Ibu honor di SMK 1 Solo Selatan dan SMP 13 di Solo Selatan di kampung ibu. Jadi berjauhan kami belajar. Bapak itu bolak-balik 1 kali dalam 1 minggu. Tapi karena ibu sudah melahirkan, ibu mengundurkan diri lagi. Ibu bikin surat pengunduran diri untuk berhenti mengajar sementara. Akhirnya ibu lanjut kuliah S2 lanjut tahap 4 itu. Nangis lah ibu di situ Raka. Tapi ibu setelah pergi bapak baru ibu nangis. Apa yang ibu lakukan? Sholat duha ini. Sholat duha ini. Ibu memang nangis di kamar yang dikontrakan, ibu kontrak di Solo itu ya, bapak pergi ngajar. Kontrakan 1 kamar, 1 kontrakan kecil gitu ya. Disitulah ibu nangis di pojok kamar itu nangis jadi ibu rumah tangga, nggak terbayangkan mengasuh anak selama-lamanya, sementara kita kuliah dan susah memperjuangkan, ibu orang tua nggak punya gitu kan. Ya boleh seandainya dapat suami yang bertanggung jawab, ya lihat salamunya ibu sama bapak gitu kan. Kalau seandainya enggak, nanti ibu terbuang. Sama apa ibu pakai mencari itu yang terbayang sama ibu. Pikir ibu panjang sekali aja. Sampai waktu SMK 3 Padang itu gak mudah ibu menjalani kehidupan ibu aja. Teman ibu itu ada yang pengganja, ada yang merokok, ada pergi sama om, nanti pulang udah merah-merah ininya waktu kuliah tuh, nanti dikasih. Nah itu kenyataan pengalaman yang ibu hadapi. Tapi tahu nggak kenapa ibu bisa nggak terjerumus di situ? Sedikit pun ibu nggak pengen malam 4 pergi malam ladies yang namanya di Hotel Pangeran itu malam Kamis, nggak sedikit pun nggak terbesit ibu pergi. Nah seperti itulah, siapa yang membukakan pintu ibu lah yang membukakan pintu tengah malam untuk teman ibu yang pulang dari Ordugem ini. Maaf bu, dan bau alkohol, kita nggak menyebutkan namanya ya. Tapi memang benar loh, akhirnya dia meninggal mutilasi di Batam. Karena apa? Ya, karena hal-hal yang tidak baik juga. Nauzubillah nih, misalnya nangis ibu ya.